Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang bisa berjumpa kembali dengan Ananda semua pada mata pelajaran pemrograman dasar. Untuk pertemuan kali ini, Bapak akan membahas software apa yang akan diinstal dan bahasa apa yang akan digunakan. Ada yang bilang C++ adalah sama dengan C, ya? Tidak. Oke. Jadi C dan C++ itu beda ya. Jadi jangan bilang kalau kamu udah bisa belajar C terus kamu bilang saya bisa C++. Oke. Dan bilang misalkan saya bisa C++ terus oke, C ya. Jadi saya bisa C. Jadi enggak, ini itu beda, ya. Ini beda, sama sekali beda. Kenapa beda? Karena C++ dibuat oleh sang pendesain ini ya, si kakek Bjarne ini tahun jadi rilisnya tahun 1985. Lihat, udah lama banget ya. Jadi tahun 1985. Jadi si kakek bilang, "Wah, kita butuh C yang lebih kompleks." Gitu ya. Jadi kita butuh bahasa C yang lebih kompleks sehingga kita bisa menggunakan lebih kompleks, dan kita bisa menggunakan desain pemrograman yang lebih kompleks juga gitu, sehingga kompleksitinya meningkat, sehingga aplikasi yang bisa kita hasilkan itu bisa berfungsinya lebih kompleks juga gitu. Jadi itu alasannya. Akhirnya dia oke lah, terus dia punya ide. Ting. Gitu ya. Jadi punya ide, oke, kita bikin C deh, kita tambah-tambahin. Jadi akhirnya dia bilang, kita bikin C, terus kita tambahin dengan kelas. Terus kita tambahin dengan misalkan pointer kayaknya udah ada ya, terus tambahin lagi dengan yang lain, tambah lagi dengan yang lain. Oke, akhirnya ditambah sehingga orang bilang, oh ini jadinya C++ nih gitu. Ya, jadi penamaannya jadi C++. Jadi C yang ditambah-tambahin dengan fitur-fitur ini. Oke, jadi namanya C++ ya. Jadi singkat cerita dari tahun 1985 tadi. Oke. Itu distandarisasi. Ada standarnya ya, itu tahun 1998 dan disebut sebagai C++ 98. Oke, ini yang pertama. Terus ada tahun 2003 ya. Ini ada lagi C++ 03, terus ya 2011, 2014, terus 2017. Sekarang ini 2017 ya. Jadi ada C++, ada C++ 14. Oke. Dan yang ini terakhir adalah C++ 17. Nah, terus ada tahun 2020 yang nanti ini C++ 20. Oke. Nah, sekarang gini. Jadi, mulai distandarkan adalah tahun 1998 ya. Jadi di sini ini disebutnya adalah major. Oke. Terus yang ini juga major nih. Jadi yang ini major tuh, jadi yang tahun 2003 itu adalah revisi ditambahin minornya ke sini gitu ya. Nah, yang ini juga major. Jadi yang dari ini sampai sini itu basicnya adalah dari tahun yang 2011. Jadi C++ yang akan kita pelajari sekarang basicnya adalah dari tahun C++ tahun 2011. Jadi kalau dipikir-pikir nggak kuno ya. Jadi ternyata C++ itu direvisi terus dan dia modern. Ya, kita akan membuat sebuah program. Oke. Kita buat ini adalah programnya ya. Ini adalah program kita. Sebutlah ini program C++ kita ya, yang disebut sebagai source file. Ada yang bilang juga source code. Oke ya, jadi itu. Ada yang bilang source file, ada yang bilang source code. Nah, ini C++ ini itu kan ya rata-rata isinya adalah sintaks-sintaks atau sintaks-sintaks yang dalam bahasa Inggris, benar nggak sih? Ya, bahasa Inggris. Jadi ada if misalkan, ada else, itu kan bahasa Inggris ya. Ini kan bahasa Inggris. Misalkan anggaplah ini kita punya PC gitu ya. Ini adalah PC-nya gitu. Ini gambar kotak gitu ya. Misalkan ini adalah PC ya, target kita. PC mah nggak tahu itu bahasa Inggrisnya apa. Gitu ya. Yang PC tahu apa? Ini. Yang PC tahu itu adalah instruksi mesin. Oke, instruksi mesin gitu. Semuanya, mau itu handphone, mau itu microcontroller, ya mereka cuma tahu instruksi mesin atau assembler ya, mereka hanya tahu ini. Nah, berarti C++ ya, kita harus rubah dia menjadi instruksi mesin ini, sehingga kita butuh yang namanya adalah compiler. Ya, ini penting nih. Jadi kita butuh namanya compiler untuk menghasilkan instruksi mesin ini.
Oke, jadi apa yang dia lakukan? Dia akan mengcompile, merubah dari C++ yang isinya adalah bahasa Inggris ini, if, then, else, dan sebagainya itu for ya, berubah menjadi instruksi mesin kan. Yang kita butuhkan adalah yang pertama text ya atau editor untuk menulis C++-nya. Jadi kita butuh text editor ya untuk menulis C++. Lalu kita butuh compiler. Oke, untuk mentranslate text editornya. Jadi kita butuh yang namanya compiler. Oke, jadi kita butuh dua ini ya. Kita butuh dua ini, text editor dan kita butuh compiler. Nanti cara kerjanya seperti apa compiler itu kita akan bahas di video setelah kalian menginstal ya. Nanti saya akan bahas tentang compiler itu dia ngapain aja. Oke. Nah, nanti dari sini text editor akan masuk compiler, nanti dia akan menghasilkan sebuah file ya. Sebenarnya ini prosesnya panjang, nanti ada compiling, ada linking gitu ya. Nanti di sini akan menjadi sebuah file yang bisa di-execute. Jadi kita bisa bikinnya executable ya, yang bisa dijalankan oleh PC. Terus misalkan kalau executable-nya untuk Android ya, ada misalkan .apk ya, atau misalkan untuk Mac bisa misalkan Unix executable, atau misalkan ada .app ya. Bisa. Nanti misalkan apa lagi? Untuk iOS bisa misalkan ya. Nanti executable lagi misalkan untuk microcontroller. Bisa. Oke. Nah, jadi nanti executable ini yang akan masuk ke sini semua. Oke. Nah, jadi itu instruksi mesin. Jadi kita sekarang butuh yang namanya text editor dan compiler. Oke, ya. Kita bisa terpisah text editor dan compilernya, atau kita bisa satukan. Nah, kita bisa mendownload yang sudah nyampur semua. Ya, yang udah nyampur semua itu namanya adalah IDE ya. Ini I ya. Integrated Development Environment. Nah, jadi di sini nyampur semua. Jadi text editor sama compiler sudah nyampur. Di situ ada Visual Studio ya, ada Code Blocks, oke, ada Dev C++. Demikian yang Bapak jelaskan, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.